It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem kelistrikan engine. Nah, untuk materi sistem kelistrikan engine nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem kelistrikan sistem starter, kedua sistem pengapian, dan yang ketiga sistem pengisian. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian dapat menguasai apa itu sistem starter dan apa komponen-komponen pada sistem starter beserta fungsinya. Langsung saja. Sistem starter merupakan sebuah sistem atau serangkaian komponen yang berfungsi untuk memberikan tenaga awal pada mesin untuk melakukan langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang sehingga mesin dapat hidup atau mesin dapat menyala. Sistem starter elektronik sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sistem starter tipe konvensional, yang kedua tipe reduksi, yang ketiga tipe planetari. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang tipe konvensional terlebih dahulu. Oke, untuk rangkaian sistem starter secara umum, jadi komponen sistem starter terdiri dari 1 baterai, kemudian yang kedua fusibling, yang ketiga kunci kontak, kemudian yang keempat ada motor starter itu sendiri. Baterai di sini berfungsi untuk sebagai sumber tegangan atau sumber tenaga pada sistem starter. Kemudian fusibling sebagai pengaman apabila terjadi korsleting pada sistem starter. Kemudian yang ketiga di sini kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus yang mengalir ke terminal 50 pada motor starter atau yang ke motor starter. Kemudian motor starter di sini berfungsi untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi gerak putar untuk diteruskan ke flywheel untuk memutarkan poros engkol. Ini adalah bentuk motor starter. Ini ya konstruksinya ya. Nah, akan dijelaskan komponen-komponennya lebih lanjut setelah ini. Kemudian komponen-komponen sistem motor starter. Jadi ini motor starter. Bagian atas ini ada magnetic switch, kemudian di bagian bawah ini adalah motor starternya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terminal-terminal pada sistem starter. Ada terminal 30. Di sini ini terminal 30. Kemudian terminal C, ini di sini terminal C. Kemudian ada terminal 50. Terminal 50 di sini. Ini terminal 50. Nah, nanti akan dijelaskan fungsinya masing-masing. Pada motor starter di bagian atas di sini ada magnetic switch. Di dalamnya ada plat kontak atau kontak plate. Kemudian ada pull-in coil, ada hold-in coil, dan yang keluar nanti ada ini adalah magnetic switch ya. Kemudian di sini ada plunger ini ya, dan ini stud bolt. Di dalam sini ada spring atau pegas ini ya. Akan saya jelaskan fungsinya masing-masing. Yang pertama, plat kontak di sini berfungsi untuk menghubungkan terminal 30 dan terminal C pada saat nanti plunger sudah tertarik ke arah kanan ya, kalau digambar di sini ya, ke arah kanan. Nah, kemudian di sini ada pull-in coil. Pull-in coil berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi medan magnet untuk menarik plunger. Kemudian di sini sebelah sini ada hold-in coil berfungsi untuk menahan posisi plunger
pada saat kunci kontak masih pada posisi ST. Kemudian di sini ada bekas pengembali, berfungsi untuk mengembalikan posisi plunyer pada saat kunci kontak sudah pada posisi on. Kemudian plunyer berfungsi untuk menerima medan magnet yang ditimbulkan oleh pull-in coil dan hold-in coil. Selain itu, plunyer juga berfungsi untuk menarik drive lever di sini untuk mengungkit starter clutch atau coupling starter. Selanjutnya, di bagian bodi motor starternya di sini ada komponen bernama field coil atau kumparan medan, kemudian ada brush, kemudian ada armatur di sini, kemudian brush lagi, kemudian ada starter clutch, kemudian ada pinion gear, ada ring gear. Kemudian di sini ada screw splines. Oke, saya jelaskan komponen-komponennya dulu. Ini benda aslinya. Ini untuk armaturnya ya. Nah, di sini bagian ini adalah bagian armaturnya. Kemudian bagian ini adalah komutatornya. Kemudian bagian ini adalah starter clutch. Bagian ini adalah pinion gear. Dan screw splinesnya adalah bagian dalam ini. Nah, kemudian ini bagian bodi starternya. Bagian luar di sini adalah yoke tulisannya. Kemudian kumparan medan. Di bagian dalam sana ini ada sebuah kumparan. Mudah-mudahan kelihatan. Ini bernama kumparan medan atau field coil. Nah, kemudian bagian besi ini besinya, ini adalah core. Ini adalah brush. Kemudian ini adalah dudukan sikat, dan ini adalah drive lever atau nanti pengungkit ya. Oke, saya jelaskan fungsinya masing-masing. Yang pertama, field coil atau kumparan medan adalah sebuah kumparan yang berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi medan magnet. Nah, medan magnet di sini yang dihasilkan oleh kumparan medan nanti akan digunakan untuk memutar armatur. Kemudian ada brush di sini, berfungsi untuk mengalirkan arus dari baterai. Sumbernya baterai ya, tapi saya jelaskan dari kumparan medan saja. Dari kumparan medan kemudian nanti akan melewati komutator, masuk ke armatur, kemudian melewati komutator lagi, keluar melewati brush, kemudian ke massa. Sehingga terjadi kontinuitas arus. Kemudian di sini ada poros komutator, kemudian armatur. Nah, armatur di sini berfungsi untuk mengubah medan magnet menjadi gerak putar. Kemudian starter clutch atau coupling starter, jadi berfungsi untuk meneruskan putaran dari armatur menuju flywheel melalui pinion gear. Kemudian ada drive lever di sini berfungsi untuk mengungkit starter clutch atau coupling starter supaya drive pinion bisa berhubungan dengan ring gear. Ring gear ini letaknya berada pada flywheel ya. Kemudian screw splines di sini berfungsi untuk memperhalus persinggungan antara drive pinion dengan ring gear. Jadi ketika starter clutch bergerak maju, ini akan sambil berputar ya, gini ya, ini akan sambil berputar. Ketika ini bergerak maju, ini akan berputar sambil berputar, sehingga persinggungan antara pinion gear dengan ring gear menjadi lebih halus. Ada core di sini berfungsi untuk menerima atau sebagai media untuk memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan medan atau oleh field coil. Jadi ini gambar yang agak lebih jelasnya. Ini rattan spring ya, kemudian solenoid,
komutator, sini brush, ini tadi sudah jelaskan. Kemudian valve winding atau valve coil ya. Kemudian pinion, actuating arm atau tadi drive lever. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah pada kesempatan hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian sistem starter, komponen sistem starter beserta fungsinya, kemudian komponen-komponen motor starter beserta fungsinya. Pada kesempatan berikutnya akan kita bahas tentang cara kerja sistem starter. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.